Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-zahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang mulia pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia mendengarkan khutbah yang mulia. Ketika kita baru bangun dari tidur kita, kalimat yang pertama keluar dari lisan kita, dari mulut kita adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena limpahan rahmat kasih sayang Allah begitu besar, ribuan nikmat, jutaan nikmat, bahkan triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat walafiat. Kita bisa melangkahkan kedua kaki dan mengayunkan kedua tangan kita ini bersama-sama datang ke masjid yang kita cintai, yang kita muliakan. Wa insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah keariman junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah berkat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan al-fakir di atas mimbar yang mulia ini untuk berwasiat khususnya buat pribadi, umumnya buat jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya, baik secara zahiriyah, tidak bergelimpangan daripada harta benda yang kita miliki, akan tetapi takaruf seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi penentu buat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13, kata Allah, Inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir
pada siang hari ini termasuk daripada golongan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang mulia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir-nya ayat 60. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu, permohonan. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini senjatanya adalah doa. Senjatanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Doa yang paling mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ul yadaini, ketika seorang hamba mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah. Disitulah takarub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pencapaian hajatnya, pencapaian cita-citanya, niatnya fi qalbi yang ada di dalam hatinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan apabila seorang hamba bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya aku ini dekat, aku akan mengabulkan permohonan seorang hamba apabila dia berdoa kepadaku. Ada satu cerita, satu kisah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di daerah Syam ada seorang dokter namanya Dr. Al-Hisam. Dr. Al-Hisam ini adalah dokter ahli syaraf. Kebetulan beliau mendapatkan undangan di sebuah satu kampus universitas yang memenuhi daripada satu jauhnya yang luar biasa. Harus menggunakan satu pesawat. Ketika dia naik pesawat, di tengah perjalanannya cuacanya tidak memungkinkan, katakan demikian, hujan lebat, badai dan lain sebagainya. Kemudian pilot ini memutuskan untuk mendarat secara darurat. Mendaratlah pesawat ini di suatu tempat yang jauh daripada pemukiman padat penduduk. Keluarlah Dr. Al-Hisam ini dari pesawat, dia cari tempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat, cari alat komunikasi untuk menyampaikan, untuk menginformasikan kepada satu tempat kampus universitasnya. Ada salah satu rumah. Dia ketuk pintunya, kemudian keluarlah seorang nenek-nenek. Kemudian Dr. Al-Hisam ini berkata, wahai nenek, bolehkah saya hinggap dalam masuk rumah nenek sebentar saja? Kemudian nenek ini menjawab, silakan adik masuk ke dalam rumah nenek. Kemudian di dalam rumah ini Dr. Al-Hisam ini bertanya, wahai nenek, apakah nenek ada alat komunikasi berupa telepon atau handphone, katakan demikian. Kemudian nenek ini bilang, saya tidak punya alat komunikasi. Dr. Al-Hisam ini harus memenuhi kewajibannya daripada undangannya satu tempat di perguruan tinggi kampus universitas. Kemudian nenek ini masuk mengambilkan sebuah air putih buat Dr. Al-Hisam ini. Kemudian nenek ini masuk kembali lagi, dia salat 2 rakaat, kemudian dia berzikir dan berdoa kepada Allah. Tanpa disengaja Dr. Al-Hisam ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sedikit daripada zikir dan doanya seorang nenek-nenek ini tadi.
Setelah dia sholat, setelah dia berzikir, setelah dia berdoa, keluarlah nenek ini. Kemudian Dr. Al-Hisam ini bertanya, wahai nenek, tadi saya tidak sengaja melihat dan mendengarkan nenek sedang sholat dan berdoa. Kalau diizinkan, tadi nenek doanya apa, saya pengen tahu. Wahai adik, tadi saya berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabb, datangkanlah kepadaku seorang dokter yang bisa menyembuhkan daripada cucuku. Didengar oleh Dr. Al-Hisam ini, kemudian dia kaget dan bertanya, wahai nenek, apakah nenek di sini tidak sendiri? Saya tidak sendiri, saya berdua dengan cucuku. Cucuku ini sedang sakit parah, yaitu kena daripada serangan jantung stroke. Kemudian Dr. Al-Hisam ini tergugah hatinya. Masya Allah, subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya keadaan kondisi waktu dia naik pesawat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuaca yang tidak memungkinkan, kemudian mendarat di sebuah tempat. Ternyata Allah tunjukkan Dr. Al-Hisam ini untuk menyembuhkan daripada cucunya nenek tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa mukhul ibadah, jangan lepas dari doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ikhtiar kita, jangan lepas dari doa. Man lam yas'alullah qadallahu alaih, tidak akan diterima seorang hamba ketika dia tidak berdoa kepada Allah qadallahu alaih, kemudian Allah murka kepadanya. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hajatnya mau dikabul, hajatnya mau terlaksana kalau dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana cita-citanya mau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia jauh dari Allah? Qaribun minallah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tercapai daripada niat dan hajatnya dengan melalui doa. Doa ini adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah seorang hamba yang dekat kepadanya. Apapun bentuk pekerjaan kita, kegiatan kita, jangan lupa diniatkan untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan khutbah yang amat singkat ini, kita sebagai hamba-hamba yang dekat kepada Allah, yang tidak lepas dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa ghafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أرباب خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة